Halo, namaku Rido, umurku 22 tahun. Aku mahasiswa semester akhir dan kuliah di luar kota. Aku hampir gak pernah pulang buat ketemu keluargaku, dan suatu hari aku kaget pas dengar kabar ayahku meninggal. Aku tahu, dia udah sejak lama sakit-sakitan, tapi tetap aja, itu kabar yang mengejutkan buatku. Makanya aku putusin buat tinggal dulu di rumah sementara waktu buat jagain ibu dan Irna, adikku yang masih SMP. Keputusan itu kuambil setelah aku ngerasa kondisi ibu mengkhawatirkan. Mukanya kosong. Kukira dia terpukul banget atas kematian ayah, tapi ternyata aku salah sangka. Dan kepulanganku jadi awal terungkapnya rahasia gelap dan mengerikan dalam keluargaku. Suatu malam aku lagi susah tidur. Makanya aku bisa dengar pas ada suara langkah kaki. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapa yang jalan-jalan jam segini? Pikirku gitu. Aneh, soalnya kalau ibu atau Irna mau ke toilet, mereka gak perlu lewat kamarku. Begitu aku intip, aku lihat ibuku pakai jubah panjang warna putih turun ke basement. Diam-diam aku ikuti dia. Di sana aku lihat ibuku berlutut di tengah gudang bawah tanah sambil makan daging yang masih merah. Daging mentah. Aku mau datengin ibuku, tapi aku terlalu takut. Soalnya sikapnya aneh. Dia makan kayak binatang liar yang buas. Jadi aku putusin buat balik ke kamar. Aku berusaha tidur tapi gak bisa. Dugaan-dugaan aneh soal perilaku ibuku mengisi kepalaku. Aku harus cari tahu apa yang terjadi sama ibuku. Malam berikutnya, aku dengar suara langkah kaki ibuku lagi. Aku ikutin lagi dia ke basement, tapi kali ini ada yang beda. Pas aku turun pelan-pelan ke bawah, aku dengar suara ibuku bilang, "Ayah baik-baik aja. Jangan khawatir. Sebentar lagi ibu akan bawa ayah pulang dan kita akan hidup bahagia selamanya." Bentar. Ibu ngobrol sama ayah? Apa ibuku udah kehilangan kewarasannya? Tapi sebelum aku sempat ngintip apa yang terjadi, mendadak ibuku muncul di depanku. Wajahnya kelihatan marah banget, seolah kayak mau bunuh aku. Dia langsung teriak, "Pergi kamu! Keluar! Kamu gak boleh masuk ke sini." Aku kaget. Belum pernah seumur-umur aku lihat ibuku teriak-teriak kayak gitu. Dia selalu jadi sosok ibu yang lembut. Aku shock, gak bisa berkata apa-apa dan langsung lari kembali ke kamar. Waktu itu aku yakin kesedihan karena ditinggal ayahku lah yang bikin ibuku bersikap kayak gitu. Tapi besoknya peristiwa gak terduga terjadi. Aku bangun karena dengar suara ribut-ribut dari arah kamar mandi. Begitu aku masuk, ibuku berdiri di depan bathtub dengan tatapan kosong yang selalu dia perlihatkan beberapa hari ini. Kekagetanku semakin menjadi pas aku lihat Irna terbaring kaku di dalam bathtub yang penuh air. "Bu, apa yang terjadi?" tanyaku sambil teriak. Ibuku gak jawab. Langsung dia gendong tubuh Irna. Aku kira dia mau bawa adikku itu ke rumah sakit, tapi ternyata dia malah menuju basement. Aku lari ikuti dia, tapi ibuku malah teriak, "Jangan ikut!" Aku yang kaget cuma bisa berdiri diam selama beberapa detik, berusaha memproses apa yang terjadi. Begitu sadar dari kekagetanku, aku langsung lari turun ke basement. Di sana, ibuku membaringkan tubuh Irna di tengah ruangan, di dalam sebuah simbol semacam pentagram. Waktu itu aku belum tahu kalau Irna udah gak bernyawa. Ibuku komat kamit kayak baca mantra sambil berlutut di depan tubuh Irna. Dia kayak lagi menyembah sesuatu. Kulihat seisi ruangan dan banyak banget simbol-simbol aneh di seluruh dinding. "Bu, apa-apaan nih? Kita harus bawa Irna ke rumah sakit," teriakku. Ibuku berpaling, melihat dengan tatapan tajam ke mukaku, lalu menjawab, "Irna harus dikorbankan. Semua demi ayahmu. Dia adalah iblis dajjal yang akan berkuasa di dunia.
Butuh persembahan buat membangkitkannya. Oke, ibuku menganggap kalau mendiang ayahku itu iblis, Dajjal. Dan dia bunuh adikku sebagai persembahan buat membangkitkan ayahku lagi. Aku langsung lari, telepon polisi sambil nangis. Dan gak lama kemudian polisi datang dan bawa ibuku pergi. Pas dibawa, ibuku berusaha meronta sambil berteriak-teriak, "Riwayat kalian manusia sudah tamat. Iblis akan menguasai dunia dan suamiku dan aku akan jadi pemimpinnya. Bersenang-senanglah selagi kalian bisa." Aku cuma bisa nangis ngelihat ibuku sendiri bersikap kayak gitu. Beberapa waktu kemudian ibuku dimasukin ke rumah sakit jiwa. Menurut psikiater, karena terpukul akibat kematian ayahku, ibuku mengalami gangguan jiwa yang disebut waham. Karena itu dia percaya kalau ayahku adalah Dajjal yang harus dibangkitkan ke dunia dengan memberi persembahan nyawa. Dan Irna, adikku yang malang, terpilih jadi tumbal dan dibunuh ibuku dengan cara ditenggelamkan di bathtub. Aku benar-benar terpukul, tapi aku harus bangkit. Setahun kemudian aku berhasil lulus dan berusaha hidup mandiri dengan cara jadi penulis freelance. Ya, gajinya gak besar tapi cukup buatku makan dan bayar kos. Aku gak pernah jenguk ibuku di rumah sakit jiwa karena melihat muka dia bisa bikin aku teringat sama peristiwa traumatis yang merenggut nyawa adikku dan menghancurkan keluargaku seutuhnya. Aku selalu naik ke atap sebuah gedung kosong dekat kosku tiap mau merenung atau cari ide buat nulis. Suatu malam aku melihat sesosok cewek berdiri di pinggir gedung. Dia kelihatan kayak mau lompat. Aku langsung sadar kalau cewek itu berusaha bunuh diri. Sebelum dia lompat, ku tarik tangannya dan ku pegangi badannya biar dia gak bisa kabur. Lalu dia berteriak histeris minta dilepasin. "Biarin aku lompat, aku mau mati." Tapi aku gak bergeming. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berhenti meronta dan nangis di pelukanku. Nama cewek itu Farah. Dia cerita kalau sekarang dia lagi hamil muda dan bukannya tanggung jawab, pacarnya malah kabur. Sementara orang tua Farah bukannya membantu malah mengusir dia. Kata mereka Farah adalah aib keluarga. Dan disitulah Farah mengalami depresi dan memilih bunuh diri. Aku gak bisa biarin cewek ini sendiri. Akhirnya aku ajak dia tinggal sama aku. Dan pelan-pelan kami mulai saling cinta dan setelah beberapa bulan tinggal berdua, kami resmi pacaran. Aku putusin buat jadi ayah bagi bayi Farah. Pas aku kasih tahu itu dia seneng banget dan langsung peluk aku sambil nangis. Ternyata masih ada orang yang peduli dan sayang sama aku katanya. Begitu anak Farah lahir, aku merasa bahagia. Bayinya perempuan. Kami namai dia Yasmin. Gak tahu kenapa tapi aku ngerasa bayi itu adalah anak kandungku sendiri. Aku berjanji bakal berusaha sekuat mungkin untuk merawat dan menghidupi dia. Tapi dengan kondisi mental yang belum sepenuhnya pulih, Farah ternyata belum siap jadi ibu. Farah sering menelantarkan Yasmin, lupa kasih dia susu dan makan. Dan tiap Yasmin nangis, Farah bakal marah-marah. Suatu hari pas aku pulang kerja, aku dengar suara bentakan Farah. Ternyata dia lagi teriak-teriak tepat di muka Yasmin sambil gendong si bayi. "Nangis terus, berisik. Kamu udah hancurin hidupku tahu gak? Aku berharap kamu mati aja." Langsung kurebut Yasmin dari gendongan Farah dan kubawa keluar dari kamar biar dia aman. Aku dengar Farah nangis di kamar. Pemandangan itu bikin aku teringat sama ibuku. Dia dan Farah sama-sama menderita gangguan jiwa dan itu bikin mereka bersikap kejam sama buah hati mereka. Gambaran peristiwa traumatik pas ibuku bunuh Irna muncul lagi di kepalaku. Aku takut hal yang terjadi pada adikku juga menimpa Yasmin. Kekhawatiranku bertambah pas suatu sore aku ngeliat ada simbol aneh di kamar mandi. Simbol yang sama dengan yang dibuat ibuku dulu. Apa Farah bernasib sama kayak ibuku? Pikiranku kacau. Aku langsung marah-marah ke Farah tapi dia menyangkal. "Ya kalau bukan kamu siapa lagi? Emang di rumah ini ada siapa? Masa Yasmin yang gambar?" tuduhku. Tapi dia tetap mengelak. Sampai di tengah pertengkaran itu kami dengar suara tangisan Yasmin. Aku bergegas lari keluar kamar mandi dan ya ampun. Aku gak percaya sama apa yang kulihat.
Ibuku. Ibuku menggendong Yasmin. Penampilannya berantakan. Dia pakai seragam pasien rumah sakit jiwa yang kotor. Rambutnya juga acak-acakan kayak orang gila di jalanan. Ternyata dia yang bikin simbol di kamar mandi. Bu, aku mohon turunin Yasmin dan jangan sakiti dia, pintaku. Tapi ibuku malah makin mencengkram tubuh Yasmin lalu bicara, tumbal buat kebangkitan ayahmu masih kurang 1. Bayi ini harus dipersembahkan. Aku bisa aja nyerang ibuku, tapi aku takut kalau Yasmin bakal jatuh dan terluka. Aku gak berdaya saat itu. Tiba-tiba dari belakang ibuku Farah muncul dan langsung merebut Yasmin. Melihat kesempatan itu langsung kutahan badan ibuku dan kuikat dia di kursi pakai tali. Dia meronta sambil meneriakkan hal yang sama kayak pas digiring sama polisi dulu. Aku langsung telepon polisi. Syukurlah Yasmin baik-baik aja dan gak terluka sedikit pun. Beberapa menit kemudian polisi datang. Mereka cerita kalau seminggu yang lalu ibuku berhasil kabur dari rumah sakit jiwa dan selama beberapa hari dia masuk hutan buat sembunyi sebelum akhirnya, entah gimana, berhasil nemu tempat tinggalku sekarang. Ternyata walau waktu sudah berlalu, kondisi ibuku masih belum membaik sedikit pun. Sejak itu aku mikir, mungkin aja ibuku bisa sembuh kalau ada keluarga yang menemani dia. Akhirnya aku mulai sesekali jenguk dia ke rumah sakit walaupun cuma bisa lihat dari jauh karena dia belum bisa diajak ngobrol dan termasuk pasien yang dianggap bisa membahayakan. Aku juga berjanji bakal terus bantu Farah buat sembuh dari kondisi mentalnya dan sebaliknya. Farah juga janji bakal berusaha sembuh biar bisa jadi ibu yang baik buat Yasmin. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.